stasiun Surabaya Gubeng. Kita lanjut lagi Surabaya Gubeng, lanjut jelajahi Jawa. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Together, let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. I'll face it all together at skyfall. At skyfall. Skyfall is where we start. 1,000 miles and poles apart, where worlds collide and days are dark. You may have my number, you can take my name, but you'll never have my heart. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Together, let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Face it all together at skyfall. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Where you go, I go. What you see, I see. I know I'd never be me without the security of your loving arms, keeping me from harm. Put your hand in my hand and we'll stand. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Face it all together. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Face it all together at skyfall. Let the sky fall. We will stand tall at Surabaya Gubeng. Roti O. Mau dipoto? Nggak di daup 8 situ. Sampai
Itu kata Mutiara. Wah, ada musik guys. Musik Surabaya. Merry Christmas. Wah. Hah? Torek nunggu aja. Wah. Situ aja tuh. Tadi foto ya. Nah. Ya udah. Dit is Ruud Becker. Nou. Sampai ik word malu. Oh, je wordt helemaal niet malu. Je bent toch niet bang voor tante, zeg. Kom, we gaan zingen van Krontje Kamajoran. Ja, eventjes zo. Anders kunnen die leutjes thuis zo niet zien, zeg. Oh, zo. Vertel eventjes, maar houd in godsnaam kort. Eventjes iets over Krontjong. Over Krontjong. Ja. Nou, de Krontjong die is afkomstig uit Togo. Van Ja. de Portugezen. En het is overgenomen door ons en dan afmaken zomaar tot zover. Tot zover. Je komt een andere keer lang. Andere keer komen we langer praten. En lang Ja, zingen. panjang ja. helemaal. Ja, kom, dan gaan wij nu zingen. Krontjong Kamajoran, leuk. Ertussendoor een beetje meezingen, ja? Laju, laju, berau, laju. Iwa manis indung di sayang. Hidung, 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 hidung sayang. Lajunya ada senyum manis ke Surabaya. Buah dungku, buahlah duren, saya lah tunggu dari kemarin. Biar lupa kain dan lupa baju. Iwa manis indung di sayang. Hidung, 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 hidung sayang. Janganlah lupa senyum manis pada saya. Vliegmachine, kapal udara, bangun mendusin, dengar suara. Een ular naga is een grote slang. Iwa manis indung di sayang. Hidung, 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 hidung sayang. Een anjelier, schat, senyum manis is een mooie plaat. Door regen worden kleren nat. Wees niet verlegen, jij bent toch mijn schat. Aduh, laat saya doet. Mijn ogen zien, schat, mijn hart die verlaat. Iwa manis indung di sayang. Hidung, 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 hidung sayang. Een lekker kusje, o mijn lieveling, op mijn zachte wang. Utopia, mobil tambangan, boleh dilihat, diambil jangan. Langit jingga menyapa kota Surabaya dalam senyap senja. Langit jingga di ujung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Santi Santi Om. Sampurasun, Sugeng Rawu, Ken Kabari, apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia. Tetap semangat di tahun 2025, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, kesehatan, rezeki yang lancar, dan juga
kesuksesan di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan tahun 2025 adalah tahun-tahun awal kita ya, kebangkitan kita menjadi tahun-tahun terbaik untuk tahun-tahun selanjutnya pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh di tahun 2025 sebelum terjadinya perang dunia ketiga pemirsa. Maaf. Ya mudah-mudahan dapat jodoh ya di tahun 2025 ini, sehingga nanti ketika ada kembang api tahun 2026 ya, tahun baru 2026, tidak sendirian. Begitu juga yang sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan di tahun 2025 ini. Oleh karena itu marilah kita semua ya panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan keberkahan, kelancaran dan kesuksesan diawali dari tahun 2025 ini pemirsa. Amin. Selain itu marilah kita berdoa untuk keselamatan, kesejahteraan, ketentraman bangsa dan negara kita. Marilah kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang damai, tentram, sejahtera ya, dan terbebas dari hama-hama pemirsa. Amin. Mudah-mudahan saja dengan doa kita, negara kita menjadi negara yang damai pemirsa, terbebas dari konflik-konflik dunia pemirsa, dan juga terbebas dari hama-hama pemirsa. Amin. Karena sejatinya adalah bangsa Indonesia, bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian pemirsa. Karena dulu para pahlawan kita berjuang untuk kemerdekaan negara kita dan untuk kedamaian dan untuk kesejahteraan bangsa kita serta kedamaian dunia pemirsa. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia wajib meneruskan perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan. Bagi saudara yang mempunyai keahlian, karya, inovatif, pergunakanlah keahlian saudara untuk membangun bangsa dan negara kita. Siapa tahu keahlian saudara bisa meneruskan cita-cita arwah para pahlawan zaman dulu, yaitu membangun bangsa dan negara kita pemirsa. Karena sejatinya dulu para pahlawan itu berjuang ya untuk memerdekakan bangsa dan negara kita pemirsa. Dan apabila diteruskan oleh anak cucu kita dengan kekreativitasan kita ya, inovasi kita ya, mudah-mudahan saja bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang lebih maju, lebih sejahtera lagi, dan insya Allah menjadi macan Asia. Amin. Yang penting kita semua tidak jadi hama pemirsa ya, tidak menjadi hama yang merugikan orang lain, merugikan masyarakat, merugikan bangsa dan negara pemirsa ya. Apalagi menjadi bencana bagi orang lain pemirsa. Waduh. Ya, dengan tidak menjadi hama itu artinya kita telah memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara kita pemirsa. Bagi saudara yang punya kemampuan, keahlian ataupun tidak, yang penting tidak jadi hama pemirsa. Karena kalau kita jadi hama, apalagi hamanya orang pintar, waduh, apalagi hamanya punya keahlian ya, mengganggu orang ya, membuat bencana bagi orang lain, merugikan orang lain, itu bencananya lebih besar lagi pemirsa. Banyak negara dan bangsa di dunia ini yang bubar pemirsa, runtuh pemirsa, karena di dalamnya ada hama pemirsa. Waduh, memang kasih contoh aja ya, seperti negara Uni Soviet yang pernah ada. Negara ini sangat besar dan juga musuh bebuyutannya Amerika pemirsa. Waduh, punya nuklir, punya tentara yang banyak, dan juga senjata militernya kuat. Waduh, punya pengaruh yang kuat. Bahkan ya, Uni Soviet ini bisa berpengaruh kepada dunia pemirsa. Waduh, dengan ideologinya yang kuat. Tapi tiba-tiba runtuh pemirsa. Karena ternyata di dalamnya ada hama pemirsa. Hama korupsi, hama yang merugikan orang lain. Waduh, mementingkan diri sendiri. Waduh, baik itu dari kalangan atas, menengah, bawah ya. Kalau sudah jadi hama, wah rusak pemirsa. Dan lambat laun Uni Soviet pun runtuh pemirsa. Waduh, ibaratnya kusen jendela ya, kusen di dalamnya ada hama rayap. Semakin lama menggerogoti semakin rapuh, lama kelamaan rapuh ya, akhirnya runtuh juga pemirsa. Oleh karena itu kita sebagai bangsa dan bangsa Indonesia ya, bangsa yang dulu berjuang untuk kemerdekaan negara kita, diperjuangkan oleh arwah para pahlawan kita,
ya. Jangan sampai arwah para pahlawan kita kecewa ya melihat anak cucu cicit yang menjadi hama pemirsa, yang menjadi hama yang merusak bangsa dan negara ini. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita bangsa Palestina. Mudah-mudahan bangsa Palestina menjadi bangsa yang merdeka, terbebas dari hama-hama penjajah Israel pemirsa. Mudah-mudahan saja bangsa Palestina kembali tentram, damai seperti semenjak sebelum kedatangan dan berdirinya Israel pemirsa. Kita sebagai bangsa Indonesia ya menjunjung tinggi perdamaian dan juga menjunjung tinggi jasa-jasa para pahlawan pemirsa, termasuk pahlawan dari bangsa lain ya di luar bangsa Indonesia, yaitu bangsa Palestina. Sejatinya bangsa Palestina ini adalah bangsa pahlawan pemirsa. Banyak tokoh-tokoh bangsa Palestina yang ikut serta berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia pemirsa. Waduh, memang sudah bahas ya di episode-episode sebelumnya ya tentang pahlawannya bangsa Palestina. Banyak tokoh-tokoh bangsa Palestina yang dahulu membantu kemerdekaan Indonesia, bahkan menyumbangkan dana untuk kemerdekaan bangsa Indonesia pemirsa. Ketika bangsa Indonesia tidak punya apa-apa ya, pas-pasan ya, tak punya apa-apa karena baru merdeka atau mungkin baru berdiri, bangsa Palestina menyumbangkan dana pemirsa, karena banyak saudagar-saudagar kaya bangsa Palestina yang rela menyumbangkan dana untuk Indonesia, bahkan mempromosikan Indonesia ke negara-negara Arab pemirsa. Berkat Palestina lah ya banyak negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah, dunia internasional mulai melirik dan bahkan mendukung kemerdekaan Indonesia pemirsa. Bahkan ada cerita bahwa sebelum proklamasi, sebelum menyatakan kemerdekaan, bangsa Palestina sudah mendukung berdirinya negara Republik Indonesia pemirsa. Waduh, kok bisa? Ya memang sudah bahas ya. Tapi saudara pun sudah mengetahuinya. Kalau belum, scroll aja ya memang ya, atau cari tentang bangsa Palestina adalah bangsa pertama yang mengakui mendukung kemerdekaan Indonesia sebelum proklamasi pemirsa. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia marilah kita berdoa untuk kemerdekaan bangsa Palestina pemirsa. Mudah-mudahan bangsa Palestina terbebas dari hama-hama penjajah Israel pemirsa. Amin. Merdeka, Free Palestine. Ubur-ubur ikan lele, wilujeng wengi le. Waduh, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat kapanpun saudara menonton channel Mamang yang ke episode yang ke-92 perjalanan epik ke Tanah Dewata le. Waduh, kali ini perjalanannya pulang dari Tanah Dewata le. Waduh, ya pulang ke kota Tasikmalaya ya di Provinsi Jawa Barat, di Provinsi Provinsi Jawa Barat, yang ketika video ini tayang bulan Agustus 2025, Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Bapak Aing ya, Kang Deddy Mulyadi alias Haji Udin kalau di YouTube-nya. Waduh. Ya mudah-mudahan Kang Deddy menjadi pemimpin Nusantara di kemudian hari pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia ya, episode yang ke-92 ceritanya mau pulang ke kota Tasikmalaya dan sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng pemirsa. Waduh, jadi ceritanya sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng, turun dari kereta api Mutiara Timur pemirsa. Memang turun dari kereta api Mutiara Timur itu pukul 15.20 waktu Indonesia Barat pemirsa. Dan sempat mencari makan dulu ya di sekitaran stasiun Surabaya Gubeng sambil diguyur hujan lebat pemirsa. Waduh. Seolah-olah memang sedang berada di pertempuran Surabaya pemirsa ketika diguyur hujan lebat pemirsa. Bagaimana keseruan ceritanya diguyur hujan lebat ya, berasa memang diguyur mortir-mortir Inggris ya. Waduh, saudara mungkin bisa nonton di episode kemarin yang ke-91 pemirsa.
tentang nerakanya Surabaya. Waduh. Nah, jadi sehabis makan ya, tepatnya di Warteg Prima Bahari, depannya stasiun Surabaya Gubeng. Dan harga makanannya pun ya merakyat pemirsa. 10.000 juga ada ya, 15.000 ada. Ya relatif lah kalau sama oseng-oseng ya, sekitar 15 ribuan pemirsa. Tapi kalau pakai daging ya katanya 18.000 pemirsa. Ya standar ya, standar warteg lah saat ini pemirsa. Bagi saudara yang lapar ya dan singgah di kota Surabaya, tepatnya di stasiun Surabaya Gubeng, banyak warung-warung makan di depan gerbang stasiun Surabaya Gubeng. Salah satunya adalah Warteg Prima Bahari ini pemirsa. Memang bukan endorse ya, tetapi memberitahukan saudara ya, ternyata banyak warteg di sini. Dan salah satu wartegnya yang Mamang kunjungi adalah Warteg Prima Bahari. Dan menurut Mamang worth it lah harganya. Sama dengan warteg-warteg atau rumah makan lainnya di daerah lain, termasuk di daerah Jawa Barat sendiri pemirsa. Cuman yang membedakan antara warung nasi Jawa Barat dengan warung nasi Jawa adalah Jawa Tengah, Jawa Timur adalah dari segi minuman, Le. Waduh. Kalau di Jawa Barat ya, makan itu plus minum teh tawar ya, gratis. Waduh, include. Tapi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk di Surabaya, makan dan minum terpisah, Le. Waduh, minumnya ya terpisah ya harganya. Teh tawar 3.000, teh manis hangat 3.500. Waduh. Jadi ada harganya tersendiri untuk minuman, Le. Oleh karena itu meskipun terpisah minumannya ya identik lah. Kalau makan segitu di Jawa Timur atau Jawa Tengah ya worth it pemirsa. Jadi bagi saudara yang singgah di stasiun Surabaya Gubeng bisa singgah di warung nasi Prima Bahari, tepat di depan gerbang keluarnya stasiun Surabaya Gubeng pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, sehabis makan ya Mamang pun harus bergegas ke stasiun Surabaya Gubeng pemirsa untuk mencetak tiket. Dan insya Allah Mamang akan pulang ke kota Tasikmalaya dengan kereta api Mutiara Selatan pukul 18.00 alias pukul 6 sore ya, pas 6 maghrib pemirsa. Waduh, pukul 18.00 tepat ya Mamang akan pulang ke kota Tasikmalaya dengan kereta api Mutiara Selatan pemirsa. Jarak Surabaya ke kota Tasikmalaya ini kurang lebih tinggal 800 km lagi pemirsa ya, setara antara Israel dengan Pulau Siprus pemirsa. Eksodusnya warga Yahudi ketika diserbu oleh rudal-rudal hipersoniknya Iran pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, tinggal selangkah lagi Mamang akan pulang ke kota Tasikmalaya. Nah, ketika berada di stasiun Surabaya Gubeng ini sedang masa-masanya hari Natal pemirsa. Hari Nataru ya, Natal tahun baru. Tepatnya tanggal 28 Desember 2024. Di mana pernak-pernik Natalnya ya terasa pemirsa. Waduh. Apalagi ketika memasuki gerbang stasiun Surabaya Gubeng ya. Itu pohon Natal ya, lampu hiasnya, bahkan petugasnya pun ya memakai topi-topi mirip Sinterklas pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata Nataru 2024 di stasiun Surabaya Gubeng ini penuh sekali pemirsa. Waduh, yang hendak berangkat mungkin ke Jogja atau ke Bandung atau mungkin ke Jakarta pemirsa, penuh sekali, penumpangnya penuh ya, dengan berbagai kereta api yang hendak berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Waduh, di Nataru, Natal Tahun Baru 2024. Nah, sehabis makan Mamang pun bergegas masuk ke stasiun Surabaya Gubeng karena kebetulan Mamang belum sholat asar pemirsa. Waduh. Akan mencari musola di dalam stasiun Surabaya Gubeng sambil melewati area-area pernak-perniknya Natal pemirsa di stasiun Surabaya Gubeng. Bahkan Mamang pun ikut foto selfie dan foto ria pemirsa.
karena ikonik sekali stasiun Surabaya Gubeng kalau hari Natal ya. Itu indah, mirip-mirip di Eropa pemirsa. Waduh, hiasan-hiasan Natalnya terasa pemirsa. Terasa ke hati pemirsa. Waduh. Mama mengucapkan selamat Natal ya bagi umat Kristen. Ya, damai selalu, damai Indonesiaku. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang Natal dengan Sinterklasnya. Natal pasti ada Sinterklasnya pemirsa. Waduh, tak asing kalau tanpa Natal, tanpa Sinterklas, tanpa pohon Natal pemirsa. Salah satunya pohon cemara ya. Meskipun kita ada di Indonesia, tanpa ada pohon cemara itu tak berasa Natal pemirsa. Meskipun memang bukan orang Kristiani ya, tapi kalau melihat Natal tanpa pohon cemara, tanpa Sinterklas, seperti sayur tanpa garam pemirsa, kurang pas lah. Oleh karena itu Sinterklas menjadi salah satu ikonik pada saat Nataru pemirsa, Natal dan Tahun Baru pemirsa. Waduh, terutama Natal ya, ketika Natal. Jadi Sinterklas ini adalah ikoniknya Natal pemirsa dan disukai oleh anak-anak. Jadi ceritanya kalau malam Natal ini ya, legendanya Sinterklas akan datang melewati cerobong asap rumah pemirsa, dan akan menyimpan kado-kado buat anak-anak ya di bawah pohon Natal di rumahnya. Lalu kemudian Sinterklas pergi lagi dengan kereta seluncur salju pemirsa, yang ditarik oleh rusa pemirsa. Waduh, dan bisa terbang katanya ya. Dan nanti pagi harinya ketika anak-anak terbangun ya, akan melihat kado-kado di bawah pohon Natal pemirsa. Dan kado-kado itu menjadi impian anak-anak pemirsa. Nah, ada sebuah cerita nih ketika memang di stasiun Surabaya Gubeng, yaitu Sinterklas hitam pemirsa. Sinterklas hitam yang menjadi salah satu peristiwa di Indonesia pemirsa. Waduh, jadi Sinterklas hitam, kira-kira apa tuh Sinterklas hitam? Oke pemirsa yang berbahagia, sambil Mamang istirahat dan mau sholat asar ya di stasiun Surabaya Gubeng, Mamang akan sedikit cerita nih ya tentang Sinterklas hitam pemirsa. Sinterklas hitam yang pernah ada di Indonesia pemirsa. Bagi saudara yang tertarik dengan cerita Mamang tentang Sinterklas hitam, jangan skip, siapa tahu bermanfaat bagi saudara atau mungkin anak cucu cicit saudara untuk diceritakan ke anak cucu cicit saudara. Tapi bagi saudara yang tidak tertarik ya, lalu membosankan melihat channel Mamang, ya skip aja. Yang penting jangan iri hati, apalagi berbuat keonaran pemirsa, apalagi berbuat aneh-aneh yang merugikan Mamang ya. Jadi kalau saudara yang tidak suka ya skip aja. Simpel dengan Mamang, karena kuota internet saudara ini tak tercover BPJS, apalagi browser Israel ya. Sampai hari ini kan browser Israel ya belum cair pemirsa. Israel aja kan bingung, pusing ya. Waduh, karena negaranya amburadul pemirsa. Waduh, banyak warganya yang hijrah pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang tidak suka dengan channel Mamang episode kali ini ya boleh skip ya. Simpel dengan Mamang. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat ya, Mamang sangat berterima kasih dan Mamang pun akan berdoa. Siapa tahu doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Saudara, mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan bagi yang menonton sampai tamat di episode yang ke-92. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang Sinterklas mungkin tak asing bagi kita ya, baik itu yang Kristiani atau bukan ya, karena Sinterklas ini identik dengan Natal pemirsa. Sinterklas dalam bahasa lain juga dikenal dengan nama Santa Claus atau Santo Nikolaus atau Santo Nicholas atau juga Santonik, atau juga dikenal dengan Bapa Natal pemirsa. Atau dikenal dengan Santi atau Sinyo Klas atau Santa. Waduh,
merupakan tokoh dalam berbagai budaya yang menceritakan tentang seseorang yang memberikan hadiah kepada anak-anak, khususnya pada hari Natal. Santa berasal dari tokoh dalam cerita rakyat di Eropa yang konon berasal dari tokoh Nikolaus dan Miara. Adalah orang Yunani kelahiran Asia Minor atau Asia Kecil yang kita kenal dengan Turki sekarang ya, pada abad ketiga Masehi di kota Palatara atau di dekat dengan Laut Mediterania, ditinggal di Miara atau Lycia yang sekarang bagian dari Demere Turki. Nikolaus adalah seorang uskup yang dikenal gemar memberikan hadiah kepada orang-orang miskin. Selama beberapa ratus tahun, Santo Nikolaus mendapat reputasi sebagai santo pemberi hadiah untuk anak-anak yang rajin berdoa dan berbuat baik. Santo ini kemudian menjadi reputasi yang baik, mendatangkan keajaiban mirip dengan dewa-dewa pagan seperti dewa Saturnus dan juga Odin. Saturnus dari Romawi dan Odin dari Nordik, pemirsa. Hari perayaannya diperingati setiap 6 Desember, pemirsa. Tokoh Santa Claus kemudian menjadi bagian penting dari tradisi Natal di dunia barat atau Eropa, Amerika Latin, Jepang, dan Asia Timur, dan juga menjadi ikonnya Natal, pemirsa. Jadi kalau lebaran biasanya kan lebaran Idul Fitri biasanya ketupat ya. Tapi kalau Natal ya pohon cemara dengan Santa Clausnya, pemirsa. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Sinterklaas Hitam. Perebutan Irian Barat membuat Soekarno mengusir orang-orang Belanda ke negaranya. Dia juga melarang budaya Belanda, pesta Sinterklaas. Salah satu pesta yang selalu diadakan oleh orang Eropa saat Natal adalah adanya Sinterklaas, termasuk orang Belanda, pemirsa. Ditulis oleh Henry Isnaini ya, edisi 5 Desember 2013. Belanda punya tradisi pesta Sinterklaas atau Santa Claus setiap 5 Desember. Konon Sinterklaas ini mengilhami Santa Claus dari Amerika Serikat dan Father Christmas atau Bapak Natal di Inggris. Mulanya Sinterklaas penyayang anak-anak ini tinggal di sebuah istana di Spanyol, ditemani pembantunya Piet Hitam atau Zwarte Piet. Sinterklaas datang ke Belanda naik kapal api ya, kapal uap mungkin. Kapal api di Indonesia itu kopi ya. Mereka lalu masuk setiap rumah melalui cerobong asap untuk mengantarkan hadiah bagi anak-anak yang bertingkah laku manis, sedangkan anak-anak nakal dimasukkannya ke karung untuk dibawa ke Spanyol. Itu menurut tradisi orang Belanda, pemirsa, dan legenda-legenda menurut orang Belanda. Di Hindia Belanda atau dikenal dengan jajahan Belanda yaitu Indonesia, perayaan Sinterklaas juga ditunggu-tunggu dan dirayakan secara meriah. Setelah tiba di pelabuhan Sunda Kelapa lalu dijemput wali kota Batavia, Sinterklaas berkeliling kota dalam arak-arakan yang meriah. Gedung Society Harmony yang sudah didandani menyambut kedatangannya. Di sana anak-anak Belanda sudah menunggunya. Hampir setiap kantor dan perusahaan mengadakan perayaan Sinterklaas untuk anak-anak pegawai mereka. Biasanya pegawai Belanda memerankan Sinterklaas dan pegawai Indonesia menjadi Piet Hitam. Jadi ketika perayaan pesta Sinterklaas ya di Indonesia atau Hindia Belanda, biasanya pegawai Belanda atau orang Belanda itu memakai pakaian Sinterklaas yang pada umumnya yang kita lihat di TV ya, memakai pakaian yang merah, kecubung merah. Sedangkan orang Indonesia yang berperan ya pembantunya itu memerankan Piet Hitam atau Sinterklaas hitam, pemirsa. Yang menjadi asisten Sinterklaas orang Belanda. Bahkan perayaan Sinterklaas di setiap negara itu agak berbeda-beda juga, pemirsa. Kalau di Amerika, di Inggris ya itu setiap 6 Desember, pemirsa. Sedangkan kalau di Belanda setiap tanggal 5 Desember, pemirsa. Jadi setiap 5 Desember Belanda dan juga negara jajahannya selalu merayakan Sinterklaas.
atau dikenal dengan pesta Sinterklas. Nah, perayaan ini juga dilakukan di sejumlah daerah ketika saat pesta Sinterklas 5 Desember ya, setiap tanggal 5 Desember atau menjelang Natal 25 Desember pemirsa. Menurut antropolog Frida Amran, rumah-rumah di Hindia Belanda umumnya tak memiliki cerobong asap, sehingga anak-anak Belanda dan Indo menaruh sepatu berisi rumput dan cawan minuman kuda Sinterklas di bawah jendela. Ada pula yang menaruh sepatu di bawah tempat tidur. Dan pagi-pagi tanggal 5 Desember, semua anak Belanda, Belgia, dan Indo-Belanda di seluruh dunia bersorak gembira mendapatkan hadiah di sepatu mereka, dan permen serta coklat tersebar di antara sisa-sisa rumput yang tak habis dimakan oleh kuda Sinterklas, kata Frida dalam bukunya yang memang kutip dari historia.id. Yang jelas yang membagikan hadiah permen itu ya orang Belanda sendiri atau orang tuanya sendiri yang memakai pakaian Sinterklas atau piet hitam pemirsa. Perayaan ini tetap dilakukan pada tahun 1950-an ya, termasuk oleh orang-orang Indonesia yang kaya. Mereka saling bertukar hadiah seperti di sekolah dasar Cikini tempat bersekolah di awal tahun 1950-an. Kenang Firman dalam catatannya Jakarta tahun 1950-an. Namun pada tahun 1957 Sinterklas tak menyambangi anak-anak lagi. Karena situasi politik memanas akibat gagalnya Indonesia memperoleh dukungan atas masalah Irian Barat dalam pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 29 November 1957. Jadi ceritanya setelah Indonesia merdeka ya, Belanda hengkang dari Indonesia, tapi ada satu masalah lagi ya kita dengan Belanda sampai tahun 60-an, yaitu masalah Irian Barat, di mana Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda pemirsa. Oleh karena itu bangsa Indonesia ya terus berjuang di era tahun 50-an bagaimana caranya Irian Barat yang kita kenal Papua sekarang bisa menyatu dengan Indonesia pemirsa. Bangsa Indonesia ya awalnya melakukan diplomasi baik itu di tingkat internasional maupun di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan dukungan dan kembalinya Irian Barat pemirsa. Namun pada tahun 1957 diplomasi di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa mendapat kegagalan pemirsa. Di mana Irian Barat tidak bisa kembali ke Indonesia. Nah, dari situlah maka hubungan antara Indonesia dengan Belanda menjadi renggang, bahkan bersitegang pemirsa. Pada tahun 1957 terjadilah yang dikenal dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, di mana perusahaan-perusahaan milik orang-orang Belanda, keturunan Belanda atau perusahaan-perusahaan peninggalan Belanda itu diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia pemirsa. Terjadilah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang diikuti juga ya pengusiran semua orang Belanda dari Indonesia. Semua orang-orang Belanda yang masih tinggal di Indonesia tahun 1957 terjadi pengusiran pemirsa, pengusiran secara paksa, eksodus, sina baralik deui ka negeri Belanda, baik itu orang Belanda asli keturunan Belanda ataupun ya keturunan campuran antara Belanda dengan pribumi yang kita kenal dengan Indo-Belanda pemirsa. Jadi gara-gara Belanda tidak menyerahkan Irian Barat ke Indonesia dan gagalnya Indonesia di forum PBB untuk mendapatkan Irian Barat, akhirnya Indonesia memutuskan diplomatik dengan Belanda pemirsa, memutuskan hubungan internasional, termasuk juga pengusiran orang-orang Belanda di Indonesia pemirsa. Termasuk ya menguasai aset-aset milik orang-orang Belanda, perusahaan-perusahaan Belanda atau keturunan Belanda di Indonesia, termasuk perkebunan-perkebunan teh ya, pabrik-pabrik yang dulunya adalah
dipegang oleh keturunan-keturunan Belanda pemirsa, diambil alih oleh negara Republik Indonesia atau dikenal dengan nasionalisasi, di mana nanti perusahaannya dijadikan sebuah aset BUMN pemirsa. Waduh. Selain itu, protesnya Indonesia terhadap Belanda gara-gara Irian Barat, Presiden Soekarno membuat kebijakan yaitu melarang pesta Sinterklas yang dianggap budaya Belanda. Waduh. Sekalipun 3 tahun sebelumnya pernah menerima kehadiran di Istana Negara atau Jakarta, ya, di mana ada Sinterklas dari Belanda. Waduh, berkeliling-keliling membagikan hadiah kepada penduduk Indonesia di ketika Natal. Pada tahun 1957, ya, pesta Sinterklas itu dilarang pemirsa. Waduh, dilarang sepenuhnya oleh pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu saat Natal di tahun 1957 tidak ada Sinterklas yang berkeliaran pemirsa membagikan hadiah kepada anak-anak pemirsa. Waduh. Karena memang Sinterklas ini dianggap oleh Pak Presiden Soekarno ini sebagai budaya Belanda, dan salah satu sikap kita protes terhadap negara Belanda yang tak mau menyerahkan Papua pemirsa atau Irian Barat. Nah, peristiwa tersebut pada tahun 1957 dikenal dengan Sinterklas hitam pemirsa. Waduh. Pada hari itu di seluruh dunia hanya di Indonesia saja yang tidak boleh ada si janggut putih yang dikenal dengan Sinterklas, ujar Frida dalam bukunya. Yaitu terjadi pada tahun 1957 pemirsa. Entah bagaimana reaksi orang-orang Kristen atau Kristiani atas larangan itu. Namun menurut Frida, pesta Sinterklas tak pernah dianggap sebagai pesta keagamaan. Bobotnya tak bisa disamakan dengan perayaan Natal. Seandainya Soekarno melarang pesta Natal, nah barulah orang Kristen dan orang beragama lainnya patut marah. Waduh. Jadi untungnya Sinterklas ini bukan bagian dari agama Kristen, tetapi budaya, ya. Ketika merayakan Natal agama Kristen pemirsa, ya mirip-mirip dengan ketupat, ya, ketupat lebaran. Memang dalam Islam ini tidak ada sebuah hadis atau mungkin kitab suci yang menyatakan bahwa lebaran harus ada ketupat pemirsa. Tetapi ketupat merupakan budaya kita ketika lebaran pemirsa. Jadi rasanya kalau sudah budaya, meskipun tidak ada dalam kitab suci, kalau lebaran tanpa ketupat ya hamar pemirsa. Begitu juga dengan Natal, ya. Natal tak ada Sinterklas, ya hamar pemirsa. Meskipun Sinterklas tidak ada dalam kitab suci agama Kristen dan bukan dari agama, tetapi hanya bagian dari budaya pemirsa. Dan budaya itu pun hanya ada di beberapa negara pemirsa, ya, termasuk negara-negara Eropa. Dan tidak semua negara Eropa pun, ya, merayakan Natal dengan Sinterklas pemirsa. Waduh. Jadi ketika Pak Soekarno melarang adanya Sinterklas di Indonesia tahun 1957, tak ada umat Kristiani bangsa Indonesia yang marah atau protes atau berdemo berjilid-jilid pemirsa. Waduh. Atau membentangkan spanduk, ya, atau bikin chaos, tidak ada pemirsa. Karena memang umat Kristiani ini, ya, cinta terhadap Republik Indonesia, di mana saat itu Indonesia memang melarang Sinterklas karena ada alasannya. Alasannya sebagai protes terhadap Belanda, karena Belanda tak mau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pemirsa. Sejak itu pesta Sinterklas menghilang pemirsa dari tahun 1957. Sesudah tahun 1970-an, sosok Sinterklas digantikan dengan Santa Claus model Amerika. Saat perayaan Natal dengan brewoknya yang putih lebat dan mengenakan jubah Natal merah putih serta menggoyang-goyangkan lonceng sambil berteriak ho ho ho. Sinterklas kembali hadir lagi sejak era tahun 1970-an pemirsa. Namun di Manado, pesta Sinterklas dengan piet hitam gaya Belanda masih dirayakan hingga kini.
Jadi itulah yang dikenal dengan Sinterklas, pemirsa. Sinterklas ini ya ibaratnya adalah bunganya ketika hari Natal, pemirsa. Namun apesnya ketika hari Natal tahun 1157 ada kado dari pemerintah Republik Indonesia bagi keturunan Belanda dan orang-orang Belanda yang masih tinggal di Indonesia, yaitu yang dikenal dengan istilah Sinterklas hitam, yaitu pemulangan orang-orang Belanda ke negeri asalnya. Waduh, diusir paksa, pemirsa, eksodus, pemirsa. Waduh. Namun apesnya orang Belanda yang dipaksa pulang ke negeri Belanda adalah orang Belanda yang sudah lama menetap di Indonesia, pemirsa, bahkan menjadi turunan orang Belanda yang sudah merasakan Indonesia, pemirsa, di mana keturunan Belanda ini belum pernah merasakan di negeri Belanda sendiri, pemirsa. Waduh. Jadi ceritanya dulu orang Belanda, kakek nenek moyang Belanda tinggal di sini. Ketika anak cucu cicitnya sudah betah di Indonesia, tiba-tiba diusir paksa oleh pemerintah Republik Indonesia untuk pulang ke negeri Belanda. Sehingga banyak orang Belanda yang keturunan Belanda yang di Indonesia yang tinggal di Belanda itu menjadi terasing, pemirsa. Terasing di negeri Belanda sendiri. Waduh. Salah satu keturunan Belanda yang sudah enak tinggal di Indonesia, bahkan lahirnya di kota Surabaya, tiba-tiba harus pindah ke negeri Belanda, pemirsa, dan menjadi artis terkenal di Belanda yang bernama Witteke van Dols atau dikenal dengan Tante Lien. Beliau ini adalah seorang artis, penyanyi, komedian Belanda yang ternyata lahir di Surabaya, pemirsa. Waduh. Dan beliau terpaksa pindah ke Belanda karena diusir oleh pemerintah Republik Indonesia ketika peristiwa Sinterklas hitam, pemirsa. Nah, ketika beliau berada di Belanda, beliau pun agak celengak-celinguk, pemirsa, dengan kondisi alam, kondisi suhu, kondisi masyarakat Belanda sendiri. Waduh. Yang berbeda dengan kondisi yang ada di Indonesia, pemirsa. Namun akhirnya beliau inilah yang mencetuskan acara The Late Late Show, ya, atau dikenal dengan live show-nya TV Belanda, di mana live show ini mereunikan orang-orang Belanda, keturunan Belanda yang dulu lahir di Indonesia, sejak kecil di Indonesia, yang tiba-tiba harus pindah ke Belanda, pemirsa. Waduh, diusir paksa oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, Tante Lien ini mengadakan acara show, ya, untuk reuni orang-orang Belanda, untuk reuni, ya, kenangan orang-orang Belanda ketika berada di Indonesia dahulu, pemirsa. Waduh. Nah, banyak cerita-cerita orang Belanda yang harus eksodus ke negaranya sendiri dan merasa terasing di negara Belanda sendiri karena sudah betah di Indonesia. Nah, kebanyakan orang-orang Belanda ini belum terbiasa dengan negeri Belanda sendiri atau sulit beradaptasi di negeri Belanda. Padahal beliau ini adalah orang-orang Belanda, pemirsa. Jadi itulah uniknya Belanda. Jadi ketika Belanda menjajah Indonesia, Belanda mempunyai keturunan lahir di Indonesia, pemirsa, dengan alam iklim Indonesia dan juga kondisi Indonesia, sehingga orang Belanda di Indonesia itu betah-betah, pemirsa. Ketika ada peristiwa Sinterklas, mau tidak mau, Sinterklas hitam, ya, mau tidak mau orang Belanda harus pulang ke negeri Belandanya sendiri. Di mana ketika pulang ke negeri Belanda, ini yang pulang ini adalah keturunan Belanda yang sudah lama tinggal di Indonesia, pemirsa. Jadi seolah-olah orang Belanda ini yang pulang ke negeri Belanda merasa terasing di tanah leluhurnya, pemirsa. Waduh. Nah, keterasingan inilah akhirnya diikatkan oleh acara TV show yang dipimpin oleh Tante Lien. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, Tante Lien ini adalah lahir di Surabaya. Yang insya Allah Mamang akan bahas tentang seluk-beluk Tante Lien, ya, di episode yang lain, pemirsa. Di mana Tante Lien ini atau dikenal dengan Witteke van Dols, ya, dengan lagunya Khidmat Nasi Goreng. Aduh. Khidmat nasi goreng. Waduh.
Dimana orang Belanda ini suka nasi goreng, suka makan khas Indonesia. Nah, oleh Tante Lin ini ya direunikan lagi, waduh, supaya kenangan orang Belanda yang lahir di Indonesia, lahir lama di Indonesia, ya merasa mempunyai memori kembali, ya terkenang kembali ketika berada di Indonesia, pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah Sinterklas hitam, suatu hadiah dari Republik Indonesia bagi orang-orang Belanda, keturunan Belanda, Indo-Belanda atau Belanda campuran, ya, yaitu hadiahnya pulang ke tanah airnya, ya, pulangkan aku ke rumah nenek moyangku. Ketika pulang ke nenek moyangku yang terasa terasing pemirsa, karena memang sudah lama tinggal di Indonesia pemirsa. Waduh, ibarat kita ya, orang Indonesia, orang Sunda, tapi lahirnya di Amerika pemirsa. Ya, sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan beratus tahun pemirsa, di mana melahirkan keturunan lagi di Amerika. Nah, ketika keturunan berikutnya Amerika mengusir untuk pulang ke Indonesia. Nah, ketika pulang ke Indonesia, keturunan itulah yang merasa terasing ya di tanah leluhurnya pemirsa. Lurus. Tuh kelihatan. Seorang-seorang nih.